Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, rekan Ami Adini akan mencoba menjabarkan apa saja 5 rekomendasi ulama NU yang dikeluarkan dalam Munas Alim Ulama NU pekan lalu. Silakan Ami. Ya, baik, terima kasih Valerina. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui pada Jumat pekan lalu, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj telah menyampaikan 5 rekomendasi ulama NU sebagai hasil dari Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, apa saja yang direkomendasikan oleh para ulama NU ini? Saya akan coba menyampaikannya untuk Anda. Pertama kita lihat dulu yang pertama itu adalah soal penggunaan sebutan kafir. NU merekomendasikan untuk tidak menggunakan sebutan kafir untuk WNI yang tidak memeluk agama Islam karena dianggap ini ada unsur kekerasan teologis. Ya, masih terkait dengan penggunaan sebutan kafir, ini juga bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al-Quran atau hadis. Karena hal ini hanya berlaku untuk penyebutan kafir bagi warga negara Indonesia non-Muslim. Selanjutnya, ini juga ada terkait dengan rekomendasi kedua adalah soal eksistensi lembaga fatwa. Dan berdasarkan konstitusi, Indonesia bukan darul fatwa atau bukan negara agama, maka para ulama NU ini menganggap bahwa tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa selain Mahkamah Agung. Selain itu juga tidak ada lembaga yang berhak mengatasnamakan diri sebagai mufti atau pemegang otoritas agama. Dan hal-hal terkait dengan masalah keagamaan masyarakat ini menurut rekomendasi dari ulama NU ini sebaiknya ditangani oleh Kementerian Agama. Ya, selanjutnya ada rekomendasi ketiga, ini mengenai bisnis MLM yang dianggap para ulama NU ini adalah haram. Seperti itu. Kenapa? Karena model bisnis multi-level marketing atau yang banyak sekali saat ini terjadi atau berlangsung di masyarakat ini adalah hukumnya haram, khususnya untuk MLM dengan skema piramida atau matahari atau ponzi. Nah, dianggapnya ada terdapat gahrar atau penipuan dan syarat yang menyalahi prinsip akad, sekaligus juga karena dianggapnya bahwa motivasi dari bisnis MLM ini adalah bonus bukan barang. Selanjutnya kita lihat rekomendasi keempat. Nah, ini terkait dengan isu lingkungan yang saat ini juga sedang menjadi perhatian masyarakat mengenai sampah plastik. Nah, para ulama NU ini merekomendasikan penanganan sampah plastik harus memasukkan elemen budaya sehingga diperlukan pembangunan secara panjang atas perilaku masyarakat terhadap bahaya sampah plastik. Dan yang terakhir ini adalah mengenai Islam Nusantara, pemirsa. NU meyakini bahwa Islam Nusantara ini adalah bukan aliran baru, melainkan dalam pengertian substansial ini adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Ya, demikian tadi 5 rekomendasi yang dikeluarkan oleh para ulama NU. Kini saya kembalikan ke Valerina untuk melanjutkan perbincangannya. Silakan Valerina. Baik, terima kasih Ami atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya ke Pak Baidowi. Tadi sudah kita dengarkan panjang jawabannya. Ini semuanya sudah menumpuk sejak tahun 1930-an. Akhirnya 2019 dicetuskanlah 5 rekomendasi. Itu menurut Anda ini tepat waktunya dari segi konteks ataupun tadi alasan-alasan diungkapkan? Tadi saya kira kita dijelaskan mengenai konteksnya ya, alasannya dan segala macam. Cuma kan persoalannya kan sekarang itu banyak disalahpahami, banyak disalahpahami oleh masyarakat ya. Apalagi kalau kita lihat di media sosial itu justru ini banyak dihubung-hubungkan dengan konteks kekinian terutama yang terkait dengan politik praktis. Jadi saya kira ini tugas dari Nahdlatul Ulama ya, untuk bagaimana menjelaskan terus-menerus duduk soalnya ini supaya tidak disalahpahami oleh masyarakat. Karena kalau disalahpahami oleh masyarakat, misalnya ada yang menyatakan bahwa masa NU ini sudah mengamandemen Al-Quran, misalnya seperti itu. Ada suara yang sumbang yang seperti itu. Uninstall. Ya, uninstall misalnya seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang saat ini itu kemungkinan terjadi itu besar. Maksud saya adalah bahwa apa yang disampaikan terhadap masalah yang sebenarnya bagus itu bukan berarti dia otomatis bagus di akhirnya di saat-saat ini, terutama
ketika kita berbicara media sosial. Ini strategis media sosial ini karena ada penduduk kita sekarang 262 juta ya, dan itu sudah 150 juta menggunakan internet. Dan 90% dari pengguna internet itu adalah smartphone, dan smartphone itu salah satunya di situ ada media sosial. Nah, banyak orang menerima informasi dari media sosial. Lah, media sosial kalau berbicara mengenai masalah kafir tadi itu kan sebenarnya kalau ada dua dimensi, kalau penjelasan Pak Marsudi, ada dimensi yang sifatnya teologi itu nggak ada masalah, jalan terus seperti itu. Tapi dimensi kebangsaan itu memang tidak perlu menyebut kafir kan itu kan kan bagus. Cuma kan yang difahami oleh masyarakat dan yang bergerak pemberitaan yang lain itu adalah seakan-akan bahwa NU sekarang sedang melakukan sebuah proses yang disebut dengan amandemen terhadap apa yang sudah menjadi qot'i, apa yang sudah menjadi kepastian di dalam agama. Ini kan nggak baik. Tapi kan tadi sudah dijelaskan itu konteksnya seperti tadi. Menurut penjelasan seperti ini saya kira sangat penting untuk terus-menerus dilakukan, karena satu kali penjelasan ada 10 kali penyalahpahaman saat ini. Nah, ini akan terus berlaku seperti itu. Menurut Anda berarti sebenarnya tepat atau tidak sih sebenarnya rekomendasi seperti ini di saat seperti ini? Kalau soal tepat dan tidak tepat ini kan urusannya apa yang seperti yang dibilang oleh Pak Marsudi. Kita bisa memahami dalam pengertian bahwa saat ini memang kalau kita berbicara di media sosial, ada orang yang bisa satu orang dengan yang lain itu sudah saling mengkafirkan. Nah, dalam konteks itu ya memang ya konteksnya tepat gitu ya. Justru disitulah masalahnya gitu kan. Maka karena itu kami dari Majelis Ulama Indonesia sebenarnya memang ingin mengetahui duduk soal sebenarnya seperti apa, apakah ini akan bisa ditindaklanjuti untuk dibahas bersama bagaimana ke depan. Nah, itu adalah hal-hal yang penting untuk dibicarakan bersama. Cuma yang terpenting buat saya itu adalah penjelasan dari PBNU itu jangan berhenti sampai di sini, karena yang dihadapi itu adalah tentara-tentara yang tidak kelihatan, yang viral, yang itu akan menyalahpahami terhadap apa yang disampaikan secara bagus oleh Pak Marsudi. Selain tadi juga ada soal rekomendasi lain yang juga menjadi permasalahan, adalah soal tidak diperlukannya lembaga fatwa lain selain Mahkamah Agung. Bisa dijelaskan nggak ini Pak Marsudi, maksudnya apa? Apakah kemudian berarti MUI sebenarnya tidak boleh saja, misalnya kan MUI bisa mengeluarkan fatwa? Secara undang-undang kan memang belum ada. Beda dengan di Mesir, itu memang sudah jelas itu ada lembaga fatwanya. Nah, yang demikian ini kalau memang Indonesia akan membuat itu ya buat saja, biar sesuai ada badannya, lembaganya yang jelas. Kalau kayak gitu berarti rekomendasinya kata-katanya bukan tidak ada boleh lagi lembaga fatwa dong. Kalau begitu berarti harusnya tolong MUI diresmikan sehingga dia boleh mengeluarkan fatwa, begitu dong rekomendasinya harusnya. Gimana coba? Ya, itu kan artinya bahwa sesungguhnya memang belum ada kan yang jelas gitu. Nah, ketika demikian maka kayak NU sendiri ya menyampaikan dalam Bahsul Masail ini sebagai nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama yang untuk bagaimana diikuti oleh para warganya, baik dari segi kehidupan ibadah mahdoh atau bahkan muamalah atau bernegara, berkebangsaan ini. Itu kita sampaikan nilai-nilainya, nilai-nilai agama yang sesuai dengan pemahaman kita. Kan baru sebatas itu kita. Sehingga tidak mengikat, kalau nggak ngikutin ini, itu ada hukumnya. Nggak begitu kan ternyata di Indonesia. Itulah maksudnya. Oke, jadi untuk seperti itu MUI berarti bagaimana kira-kira nih? Ternyata jadi gini, tidak boleh ada fatwa. Jadi begini, kalau di NU itu ada yang disebut dengan Bahsul Masail. Sebenarnya fungsi Bahsul Masail itu sama dengan fatwa di MUI. Karena apa? Karena fatwa di MUI itu berdasarkan salah satunya itu adalah permintaan masyarakat. Satu. Lalu yang kedua itu hal yang menjadi titik strategis bagi MUI dipandang umat butuh ini atau negara butuh ini. Dilihat itu satu strategis. Yang kedua, MUI itu membuat itu juga kadang-kadang diminta oleh pemerintah. Sehingga fungsi fatwa atau fungsi Bahsul Masail atau kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih misalnya seperti itu sebenarnya fungsinya dalam rangka riayatul ummah. Jadi melindungi umat supaya kalau umat butuh apa, bertanya mengenai hukum agama itu bisa dijawab. Saya kira
MUI punya lembaga fatwa, NU punya lembaga Bahsul Masail, lalu kemudian Muhammadiyah punya Majelis Tarjih, semuanya itu mempunyai fungsi-fungsi yang sama. Fungsinya ada. Tapi kalau tadi dikatakan sebenarnya tidak perlu ada lembaga itu, saya kira lebih pada konteks normatifnya, karena ini bukan Darul Islam dan tidak ada Darul Fatwa. Memang yang punya keabsahan normatif di negara ini kalau berdasarkan konstitusi, memang kalau fatwa dalam pengertian hukum positif gitu ya. Hukum yang dimaksud Kiai Said Agil Siraj itu adalah fatwa dalam pengertian hukum positif, itu adalah Mahkamah Agung. Tapi kalau dalam fatwa dalam pengertian keagamaan yang dibutuhkan masyarakat, ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Jadi kalau begitu, misalnya orang kemudian kan mulai mengait-kaitkan nih, misalnya kan kita kalau boleh flashback, dulu pernah ada fatwa dari MUI yang cukup kontroversial yang terkait dengan Pilkada DKI. Apakah itu menjadi salah satu alasan misalnya dari NU ketika mengeluarkan rekomendasi ini? Ini ke Pak Marsudi. Tadi udah dijelaskan bahwa memang pandangan-pandangan agama disampaikan melalui salurannya. Seperti Bahsul Masail ini, itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dikolek, yang dikumpulkan dari tingkat paling bawah, ranting juga boleh bertanya, MWC atau tingkat kecamatan boleh bertanya, tingkat kabupaten atau PCNU, nanti kemudian yang cukup dijawab di level itu, langsung dijawab di level itu. Kalau itu adalah harus dibawa sampai ke tingkat nasional, di NU ada 2 lembaga atau lembaga tingginya, yaitu Munas dan Muktamar. Munas Alim Ulama dan Muktamar. Nah, dalam konteks ini, semuanya hanya memberikan guidance nilai-nilai agama yang hendaknya itu bisa dilakukan, diikuti oleh para anggotanya. Hanya karena ini di Indonesia adalah bahwa yang berhak fatwa itu adalah secara hukum Mahkamah Agung ya, hukum positif, maka menjadi disebut fatwa atau bukan, yang Muhammadiyah Tarjih, yang NU dari lembaga Bahsul Masail, itu tidak ada ikatan secara hukum positif. Tapi mengeluarkan fatwa tetap boleh berarti? Ya bagi kita namanya itu tadi, menyampaikan nilai-nilai agama aja menjadi begitu. Kenapa harus ada rekomendasi seperti itu misalnya? Kan kalau memang sudah pengetahuan umum bahwa memang hanya boleh mengeluarkan fatwa. Iya, kita menyampaikan bahwa faktanya di Indonesia masih begitu. Begitu maksudnya yang mana? Masih tidak ada lembaga fatwa secara hukum positif. Yang ada lembaga fatwa secara hukum positif itu adanya di Mahkamah Agung. Baru itu kan. Oke. Baik, kita bahas lagi nanti ada soal-soal lain terkait dengan 5 rekomendasi tadi. Kami akan kembali usai berikut ini pemirsa.